Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips atau gimana caranya kita jualan di teras rumah itu laris manis, terus pelanggannya itu banyak ya teman-teman. Nah, ini aku masih di toko Agen S ya teman-teman. Ini aku habis belanja dari frozen food, terus aku mampir ke Agen S ini. Dan ini belanjaanku ini sudah lengkap semua, sudah diikat sama abangnya ya. Nah, ini aku lanjut mau pulang karena sudah lengkap semua. Nah, ini yang sudah sampai rumah teman-teman. Ini belanjaanku dari minum-minuman es rentengan, terus dari frozen food ini udah lengkap semua ya. Jadi hari ini aku belanjanya kebetulan bareng semua, pada habisnya itu kebetulan bareng ya, jadi aku bisa belanja sekalian. Nah, di sini aku mau pajang-pajangin persifutan aku ini dulu. Biasanya kalau aku baru buka itu pertama yang aku pajang-pajangin itu seafood-seafoodnya teman-teman. Nanti kalau sudah rapi, mejanya sudah rapi, terus seafoodnya sudah rapi, baru nanti terakhirnya ke es-es rentengan itu. Nah, aku di sini mau berbagi gimana supaya kita jualan di teras rumah itu laris manis ya teman-teman. Ada beberapa tips yang harus kita ikuti, enggak diikutin ya teman-teman. Maksudnya menurut aku ya, menurut aku itu ada beberapa hal yang harus kita jalani gitu. Kok ngomongnya belepotan kemana-mana ya. Pertama, kalau kita jualan di teras rumah itu kita harus jadi orang yang ramah, terus jadi orang yang baik, terus kita harus tahu satu sama yang lain ya. Pelanggan kita itu kan beda-beda orang, beda-beda versi, jadi kita harus ngertiin gitu ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, kita harus kualitas dari barang-barang kita. Terus seperti persifutan ini ya, jangan sampai rasa dari persifutan kita itu kurang enak atau enggak sudah tidak layak untuk dijual ya, jangan sampai ya teman-teman. Jadi supaya pelanggan kita itu betah atau enggak pelanggan kita suka jajan di tempat kita, maka kualitas rasa dari persifutan kita harus dijaga benar-benar supaya tidak ada komplain dari mereka ya. Seandainya memang persifutan ini kurang baik atau kurang bagus, lebih baik nggak usah dijual ya teman-teman, daripada kita nanti kehilangan pelanggan. Sebenarnya kalau kita jualan di teras rumah itu pertama bukan modal teman-teman. Menurutku pertama itu mental dan yakin. Kalau kita sudah punya mental yang kuat, terus yakin kalau kita itu bisa jualan di teras rumah dengan baik ya, terus pasti akan kedepannya lebih baik juga. Terus kalau kita jualan di teras rumah, kualitas rasa dari makanan kita tuh harus dijaga ya teman-teman. Dari makan makanan seperti perseblakan, terus dari persifutan, itu kan kita harus punya versi diri kita sendiri. Terus jangan sampai nanti kalau kita bikin seblak itu usahain walaupun cuman harganya seporsinya 6.000, tapi kalau rasanya itu enggak murahan ya, walaupun seblak kita itu harganya murah, tapi kualitas rasanya jangan sampai murahan ya teman-teman. Itu bikin nanti pelanggan kita itu bolak-balik karena dia itu merasa makanannya enak, terus pelayanannya enak, terus menu-menunya juga komplit. Nah, itu pengaruh besar ya teman-teman. Pasti banyak pelanggan kita yang bakalan balik lagi dan balik lagi. Pokoknya kalau kita jualan di teras rumah yang seperti ini, seandainya ada pesaing lain di dekat rumah kita, jangan diambil pusing ya teman-teman. Biarkan saja, karena rezeki atau enggak rizki yang sudah Allah berikan itu tidak pernah tertukar. Siapapun orang mau jualan mirip seperti yang kita jualan, tapi kalau sudah rezeki kita pasti tetap ke kita, itu tidak akan pernah tertukar. Jadi jangan pernah bilang ini
sebelah aku jualan seperti ini sama, terus aku jadi sepi. Itu menurutku enggak gitu ya teman-teman. Aku juga ngalamin seperti itu berkali-kali, tapi aku nggak pernah ini ya, nggak pernah nyerah ataupun nggak pernah untuk komentar yang lain-lain ya. Justru aku sering bilang ke pelangganku, kadang pelangganku bilang gini, Mama Diva, itu di situ ada orang jualan seblak baru. Oh ya kak, kok kakak coba deh beli di sono, nyicipin, nanti biar kakak tahu rasanya seblak yang baru. Malah aku seperti itu teman-teman. Kalau ada yang jualan baru deket rumah aku, itu aku nggak pernah bilang jangan beli, enggak. Justru aku nyuruh pelanggan aku untuk mencoba jajanan yang baru buka ya. Dan itu pun aku terapkan ke anakku juga. Kadang anakku jajan gitu, soalnya jajan di toko yang baru, kasihan, cobain makanannya. Walaupun sama makanannya, tapi kan beda orang pasti akan beda rasa ya teman-teman. Nah, kita tuh nggak boleh harus semua orang harus jajan ke tempat kita, itu nggak boleh ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan kalau jualan seperti ini tuh banyak kita yang ngikutin, tapi kalau kita punya apa ya, punya versi sendiri, orang itu pasti akan tahu teman-teman, tanpa kita harus minta kamu jajan kesini aja, jangan ke sono. Itu nggak usah ya teman-teman. Menurutku nggak penting, karena mereka tanpa kita panjang lebar juga pasti dia lebih tahu dia mau jajan kemana gitu. Kalau teman-teman melihat aku warungnya enak ya, udah rame dan bla bla bla, aku juga sama teman-teman. Aku dulu juga punya proses yang panjang, nggak seperti teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat yang sekarang ya mungkin tinggal ramenya ini. Kalau dulu juga sama, aku proses dari bawah teman-teman, sama seperti teman-teman. Apa namanya, jualan yang aku jalanin dulu itu ya sempat apa ya, naik turun itu menurutku hal wajar. Semuanya itu butuh proses. Terus kalau kita jualan di teras rumah, kalau menurutku ya teman-teman, aku lebih suka untungnya itu sedikit tapi lancar daripada untungnya besar tapi agak lama ya. Menurutku aku lebih suka yang untungnya kecil tapi lancar ya teman-teman, tapi itu menurut selera masing-masing. Kalau aku seperti itu. Terus kenapa kita harus punya usaha sendiri walaupun usahanya itu kecil-kecilan ya teman-teman? Menurutku itu sebagai istri atau enggak sebagai perempuan, menurutku kita tuh harus menjadi wanita yang mandiri dari sekarang ya teman-teman. Menurutku itu penting banget, karena kita nggak akan pernah tahu nanti kedepannya itu seperti apa. Nah, ini pelanggan aku yang setiap malam itu pasti datang ke sini teman-teman. Aku tuh nggak pernah ngatur-ngatur dia mau bikin apa atau menambahkan apa. Makanya di sini aku biarkan dia mau bikin apa. Sebisa mungkin kita bikin mereka jajan di sini itu nyaman dan betah ya teman-teman. Jadi seandainya dia balik lagi itu seneng gitu loh, tanpa harus beban gitu. Nah si kakak ini kalau jajan, sekali jajan itu ini ya teman-teman, lebih dari 100.000, karena si kakak ini suka jajan-jajanin anak-anak kecil ini. Jadi siapa yang mau jajan, mereka yang bayarin tuh si kakak ini. Baik banget. Jadi kadang sampai 100.000, 80.000 itu ya si kakak ini yang bayarin ya. Jadi siapa yang mau jajan, biasanya dia bawa ke sini semuanya. Seperti itu teman-teman. Nah semoga teman-teman yang jualan di teras rumah tetap semangat, terus bisa lebih maju lagi, terus dagangannya lebih banyak lagi, terus banyak-banyak sabar ya teman-teman. Buat teman-teman tetap semangat ya. Kita itu bisa karena sudah terbiasa. Nah, pesanku seperti itu teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.